Saya ingin minta perbandingan bagaimana di Mesir fungsi al-wa'iz wal muzakir dengan al-muallim. Tahun 96 saya melihat antusiasme dari jamaah di masjid ketika sholat Jumat itu luar biasa. Beda dengan di kita. Di kita kan pada tidur. Wala yaltafitu ila tahqiqil mas'alati wastifa'i syara'itiha wa mawani'iha. Seorang wa'iz yang ketiga kriterianya seorang yang memberikan peringatan-peringatan tadi itu tidak perlu menoleh di sini menaruh perhatian gitu ya. Menaruh perhatian yang dalam, yang banyak untuk tahqiq masalah, untuk mendalami sebuah kajian masalah dalam temanya ya. Kalau tadi sholat kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana kaifiatus sholah yang sebenar-benarnya, tidak perlu. Wastifai syara'itiha wa mawani'iha, ya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian cabangnya atau keberlanjutannya. Bal yursilul kalama faya'idu wa yu'idu. Tetapi lebih ditekan kepada banyak bicara aja gitu, menyampaikan nasihat-nasihatnya itu yang di dalamnya faya'idu wa yu'idu, menyampaikan janji Allah dan juga yu'idu, apa itu lawannya ya, ancamannya. Janji Allah tentang nikmat surga dan ancaman Allah akan siksa neraka. Nah, ya ini sekarang saya ingin pertanyakan lagi. Sementara di masyarakat komplek itu mempunyai pandangan begini, ini karena penceramahnya ini surga neraka. Ya gimana? Jadi jangan makan aja ini, ngaji. Waduh. Jadi gini, saya sering ini gara-gara penceramah nih. Kenapa? Babnya itu surga neraka. Padahal ini justru faya'idu wa yu'idu. Katanya dakwahnya ini nggak masuk nih, ya, karena masyarakat bosan itu. Isinya hanya surga neraka. Dulu fenomena dulu di Indonesia memang ini yang diamalkan, ini memang isinya itu. Saya kecil saya ingat ini. Jadi memang termotivasi. Walaupun gimana sih? Misalkan daripada yang itunya, yang bagaimana kemudian kan itu kalau Syahrul Siam Ramadan itu ceramah saya sangat membekas sampai hari ini. Ceramah kultum setelah tarawih itu loh, kitab itu tuh yang fadilah sholat malam pertama di kitab Dzurratun Nasihin itu. Saya masih ingat penceramah itu Ustadz Satori itu kan, masih ingat saya kecil. Malam ini fadilahnya akan diberikan ya pokoknya
hebat gitu, surga gitu kan. Nanti malam kedua lebih hebat lagi, ketiga. Jadi itu kita memang luar biasa gitu ya. Pernah nggak dengar gitu? Pernah, pernah kan? Mendengar fadilah-fadilahnya sholat raweh itu tiap malam itu loh. Pernah? Itu sangat berbekas sekali saya itu. Karena begitu banyak kebaikan-kebaikannya gitu kan. Nah, sekarang kan jarang orang sekarang. Karena orang sekarang sudah nggak mau berhitung-hitung lagi tentang pahala. Nah, pertanyaannya dan permasalahannya adalah apakah masih berlaku al wa'du wal wa'id ini? Hah? Karena kan Masih. masih karena kan apa namanya sebetulnya sesuai dengan tingkat pendidikan atau tingkat pola pikir masyarakat. Ya. Karena tingkat pendidikan tinggi itu mesti kan kalau bicara yang jelas gamblang dia kayak mungkin bosan cenderung. Tapi kalau di masyarakat di kampung, di dusun yang tingkat pendidikan misalnya rendah, daya kritis dan pikirnya belum bagus ya apa sih masuk kategori awam gitu. Kalau awam itu kan kalau Imam Ghazali mengartikan bahwa ijtihad seorang mujtahid terhadap kitab itu sama dengan mengikutinya mujtahid terhadap dalil maupun kitab maupun sunnah itu sama dengan mengikutinya orang awam kepada mujtahid. Jadi nggak bisa orang awam langsung loncat kepada dalil. Dalil tugasnya mujtahid, orang awam mengikuti mujtahid. Mungkin dari ibarat Imam Ghazali itu kita bisa lihat kalau misalnya masyarakat awam untuk beragama yang awam ya dalam arti ya awam tidak memiliki daya pikir yang baik gitu ya. Tadi cukup masih pakai al-wa'd wa'id ancaman dan memang kan tugasnya mengingatkan. Saya ingin minta perbandingan bagaimana di Mesir fungsi al-wa'iz wal muzakir dengan al-muallim. Tahun 96 saya melihat antusiasme dari jamaah di masjid ketika sholat Jumat itu luar biasa. Beda dengan di kita. Di kita kan pada tidur. Di sana itu kalau dengar apa namanya syekh khutbah itu mendengarkan. Apalagi katanya kalau Ramadan ya di masjid apa namanya? Kalau Syekh Kisik pernah dengar nggak Syekh Kisik yang mohon maaf tidak melihat itu kan digemari itu beliau kategorinya al-waiz kan, al-waiz kan. Nah sekarang ketika Syekh Kisik itu ini umatnya gimana? Nah, coba lihat, saya gini, psikologi masyarakatnya bagaimana dengan umpamanya kita mendengar ceramahnya Kiai Jazadin MZ, coba bagaimana? Bandingkan. Saya kira apa ada kemiripan bahwa masyarakat secara umum memang lebih cenderung kepada sosok wahid ini ya, mudzakir yang mungkin kalau bahasa sekarangnya itu ad-da'iyah. Ad-da'iyah ini tanya bukan mablughah tapi mubalaghah. Jadi fisik itu kategorinya memang ad-da'iyah. Kiai Haji Zainuddin MZ juga memang kategorinya adalah ad-da'iyah. Tugas utamanya adalah untuk memotivasi masyarakat agar mereka dekat dengan agamanya dan mampu mengaplikasikan nilai-nilainya. Nah, tapi kemudian untuk sisi keilmiahan ya dalil perdebatan dan seterusnya itu berarti sudah menjadi katakanlah kegemaran dari tipe masyarakat berikutnya yang khusus, di antaranya mungkin santri, mahasiswa, cerdik pandai dan seterusnya. Kemudian kayak Syekh Is, beliau juga tidak luput dari kritik. Di antaranya misalkan beliau itu dikritik oleh ya Nasruddin Al-Albani dan teman-temannya yang menganggap bahwa beliau itu hanya seorang dai yang fungsinya tahrid al-amal tidak lebih, karena dianggap bahwa dalam motivasinya itu ada kisah-kisah yang menurut mereka itu
Ya. maudud dan seterusnya. Karena memang kan layar takit ila Ya, ini takik kan syarat-syarat dari takikil masalah. jadi disampaikan secara umum. Maka kalau untuk urusan fatwa